Katanya, ente ada apaan nangis? Kok tumben? Dan iya katanya si pemuda itu bilang begini, aneh punya kekasih, apa namanya? Dia jatuh cinta sama perempuan, tamam. Tapi itu perempuan meninggalkannya. Rasain tuh. Akhirnya patah hati dia, nangis akhirnya, gitu. Ya Allah, sedih banget. Sedih kan? Gimana sih cara jaga negara kita? Ya ini berarti jawabannya. Di sini kuncinya. Kunci pertama di sini. Oke, kunci pertamanya. Itulah, Bib. Jadi kita bisa memberi kontribusi terhadap negara dari podcast kita nih. Ya. Betul. Emang di sini, Ikhwan. Mungkin kunci di tangan perempuan ini. Keberhasilan generasi atau sebaliknya semua kunci di tangan. Ini menurut analitik di YouTube, Bib. Nah, ada apa tuh? Di YouTube channel kita, penonton kita kebanyakan perempuan. Masya Allah. Ini bagi perempuan yang denger, ya biar jadi orang baik dah. Allahu Akbar. Bener nih. Nah, dengan baiknya perempuan semua bakal baik. Betul. Ya Allah. Boleh. Ini karena udah nyentuh wanita nih, Bib. Allah. Ada pertanyaan datang gini. Jar, kita nih orang-orang yang kaya banget enggak, miskin banget enggak gitu. Alhamdulillah lah kita aman dari masalah narkoba apa segala macam, dan juga nggak tertarik gitu. Gangguan kita cuma satu nih, katanya. Apa? Wanita. Oke gitu. Nah terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama lagi kita ketemu, bersama lagi kita kumpul di sini di channel kita di Musolah Broadcast, yang insyaallah kita bakal bahas beraneka ragam cerita-cerita menarik yang kurang lebih gambarannya ini orang-orang muslim kalau lagi kumpul, dia ngobrol ini apaan sih? Iya. Gitu. Nah, selayaknya makanya kita mau kasih pandangan ke orang-orang banyak. Kalau orang muslim kumpul, baiknya ngobrolinnya yang gimana nih? Mumtaz. Apakah dia ngegibah? Apakah dia ngomongin orang, ngomongin negara, ngomongin politik? Aduh, kayaknya gak bakal habis-habis. Dan juga gak menambah wawasan gitu, Bib. Makanya kita mau memberikan edukasi kepada teman-teman. Kalau orang-orang muslim kumpul, orang tua sama anaknya, keluarga lagi kumpul, apaan sih yang harus diobrolin? Betul. Gitu. Marhaban. Makanya sip. Terima kasih buat teman-teman yang masih di channel kita, yang masih setia di program kita di Obrolan Muslim bersama dengan saya Fajar dan Ahmad Mujtaba. Teman-teman, terima kasih dan tetap masih dalam program Obrolan Muslim. Dari sekian banyak cerita-cerita yang kita udah bahas, dan juga dari sekian banyak pembahasan, request, permintaan dari beraneka ragam tipe manusia, tipe orang. Orang yang sukanya nongkrong, maka dia minta requestnya sesuai dengan tongkrongan. Orang yang suka majelis, maka requestnya tentang tarim-tarim. Mumtaz. Terus kira-kira kita ngambil titik tengahnya lah. Oke, siap, bagus. Masya Bukan Allah. berarti tapi yang kiri atau kanan kita nggak bakal bahas, Bim. Mungkin di kemudian hari bakal kita bahas. Pelan-pelan deh, satu-satu kita bakal bahas gitu. Gimana sudut pandang Islam tentang dunia milenial, tentang anak-anak tongkrongan begitu. Dan juga gimana tentang sejarah-sejarah tarim atau sejarah yang lainnya seputar tentang Islam yang ada di negeri Yaman, Madinah, Mesir atau Mekah gitu. Tapi ntar dulu. Insya Allah di lain waktu bakal kita bahas, teman-teman. Marhaba. Untuk cerita sekarang, ini Anda punya pertanyaan. Marhaba, ada masalah. Pertanyaan yang mungkin ada di benak teman-teman juga gitu. Islam itu didirikan sejak sebelum adanya zaman Rasulullah. Ini kan. Nah, itu berbagai macam nabi itu ditempatkannya di negaranya masing-masing. Yang mana mungkin dulu negara-negara tersebut belum disebut dengan nama-nama negara zaman sekarang gitu. Misalkan seperti ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Allah Sulaiman dulu dia adanya di Indonesia. Ini entah ngawur atau ada isu-isu gitu loh. Kan. Nah,
Padahal dulu Indonesia sendiri belum ada gitu kan. Mungkin negeri-negeri yang lain juga pernah dijajaki para nabi-nabi. Pertanyaannya, Bib. Kenapa sekarang Islam di negeri Eropa itu hilang, Bib? Enggak hilang lah, mungkin ada tapi tidak mayoritas. Naam. Masya Allah, Fajar. Kalau membahas masalah Islam di negeri Eropa, kenapa tidak menjadi mayoritas bahkan minoritas sekarang? Ini menarik kita ke pembahasan sejarah perluasannya Islam. Bagaimana para sahabat meluaskan daerah Islam itu, negara-negara Islam, daulah Islamiyah, sampai ke sono sini. Kenapa kok mereka nggak ngelirik ke Eropa? Apa ceritanya? Apakah itu terliput gitu, ngilang dari kelupaan atau gimana, atau sampai tapi kalah atau gimana ceritanya itu? Tidak dominan gitu. Padahal teman, daerah Eropa itu, Fajar, termasuk daulah azimah di zaman Nabi SAW. Daulah azimah, daulah Rum, bukan Furs dan Rum. Persia itu Rum, Romawi, betul. Persia Iran gitu, dan kesono Iran, Kazakhstan, gitu. Itu termasuk daulah yang azimah. Dan Nabi SAW pun dan memang dulu tuh Romawi itu kan terbagi dua dulu ya. Sempat terbagi dua. Satu yang Romawi versi yang Roma, yang di Roma sekarang Vatikan itu. Yang satu lagi di itu Istanbul sempat menjadi asimah, ibu kotanya Romawi di zaman dahulu. Dan Nabi SAW pernah memberikan suatu bisyarah bahwasanya ini Istanbul nih Konstantinopel akan menjadi milik Muslim. Itu pernah menjadi suatu impian sahabat untuk mendapatkan bisyarah Nabi SAW yang akhirnya didapatkan oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi begini ceritanya. Kalau kita membahas masalah Eropa, Fajar, kita harus bahas dari dua segi nih. Sebagian pernah muslimin masuk ke area Eropa dan terus ke atas itu dari Irak kemudian terus ke Turki, terus ke atas itu dengan seorang tabi'i yang bernama Abdurrahman Al-Ghafiqi. Ini dari geografinya ya. Jadi dari sini. Wilayah Eropa dari Turki, betul, dan ke atas-atasnya itu Abdurrahman Al-Ghafiqi yang waktu itu sempat menang sampai di akhir cerita beliau mati syahid dalam peperangan yang namanya peperangan Balatus Syuhada. Itu tahun? Itu di abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah berarti 200 tahunan. Nah, itu Abdurrahman Al-Ghafiqi waktu beliau kalah di peperangan itu, ada seorang pakar sejarah Eropa bilang kayak gini. Kalau bukan karena kekalahan Abdurrahman Al-Ghafiqi di perperangan Balatus Syuhada itu, niscaya tidak akan telat masuknya Islam ke negeri Eropa selama 8 abad. Artinya selama 800 tahun belakangnya kemudian itu Islam bakal masuk lewat siapa? Muhammad Al-Fatih itu, dan terus ke atas sampai ke Austria, Vienna segala macam. Sebelum itu pun Islam pernah masuk di zaman para tabi'in. Nah, tapi apa yang terjadi? Ada menang, udah lumayan tuh, udah masuk ke atas, tapi akhirnya di akhir perperangan kalah di Balatus Syuhada. Itu cerita yang disebutkan oleh beberapa pakar sejarah. Syekh Abdurrahman Ba'syah dalam kitabnya itu Suwar min Hayat Tabi'in, itu luar biasa. Kalau kita baca tentang perperangan Balatus Syuhada, ada memang unsur hirs berusaha untuk menjaga harta rampasan perang. Dari situ ghanimah kalau bahasa Arabnya, ghanimah. Akhirnya dari beberapa prajurit Sayyidina Abdurrahman Al-Ghafiqi, tapi ketuanya itu Abdurrahman Al-Ghafiqi nggak mau, dan akhirnya beliau maju, akhirnya mati syahid. Dari situ akhirnya mundur lagi Islam, dan sampai kebuka lagi di zaman Sayyidina Muhammad Al-Fatih. Itu tadi dari tabi'in mundur lagi tuh. Mundur lagi. Nah, artinya selama kemunduran para tentara Islam itu tidak ada peperangan. Nah, ini kan kalau kita lihat di area peperangan sih ada terus, tapi untuk masuk ke Konstantinia, pintu pertama wilayah mereka itu enggak masuk, melainkan setelah 800 tahun kemudian Muhammad Al-Fatih. Ini kita bahas kalau seandainya melewati arah ini ya, arah timur, dari timur Eropa ke sono. Tapi kalau kita melihat dari barat Eropa, ini pun pernah terjadi futuhat Islamiyah. Barat Eropa tuh arah ke arah Amerika. Iya betul. Spanyol, Portugal gitu. Itu pernah juga muslimin masuk situ, dan ini lebih Masya Allah mereka masuk mulai bayangin mereka mulai memerangin atau masuk ke negara Spanyol, ya kan dulu namanya apa? Andalus. Di tahun 92 Hijriah, masih abad pertama.
tahun 92 Hijriah. Iya, masih abad pertama. Di akhir abad pertama. Dan sampai akhirnya mereka menguasai Andalus pada tahun 107 Hijriah. Berarti sekitar berapa tuh perang? Berapa tahun? Cuma 8 tahun. 8 tahun. Itulah kira-kira. 8-9 tahun. Akhirnya mereka bisa menguasai Andalus. Nah, Spanyol nih. Nah, ini akhirnya kerajaan Islam yang di Spanyol itu bertahan lama. Bertahan. Iya, itu memang ma'ruf tuh kerajaan Andalusia itu kan. Nah, kita bakal bahas di sini. Kita bakal lebih memfokus area sini nih. Area Spanyol dulu. Tamam. Cerita gimana kok muslimin bisa ngerambat ke sono tuh. Oke. Kita mulai dengan seorang sosok panglima perang tabi'in yang bernama Uqbah bin Nafi' al-Fihri. Tapi sebelum itu ada pertanyaan nih. Nah. Untuk apa kaum muslimin itu berperang? Oke. Ini sebenarnya penjelasannya panjang lagi nih Pak Jar. Bisa dibuat podcast lagi ntar. Khawatirnya gini. Ini Islam kan mau disebarin ke negara-negara yang lain kan. Sebenarnya tujuannya gitu. Apabila dan juga aneh yakin sih pasti para sahabat yang nggak memilih untuk perang. Terus kenapa jadi bentrokan itu? Oke. Ini ringkasnya begini ya. Ringkas. Kalau kita mau bahas masalah itu lebih panjang, lebih mendetail lagi panjang itu. Ringkasnya begini. Pola jihad dalam Islam, kita tidak boleh menyerang rombongan langsung serbu gitu, kalah kita rampas, nggak bisa kayak gitu. Pola jihad adalah pertama kita tawarkan Islam kepada mereka. Ini datang nih, datang. Ini ada agama. Ana mau dakwah nih, boleh nggak? Silahkan dakwah. Ahlan wa sahlan. Nggak bisa ada cerita perang kalau gitu. Nggak ada. Nggak ada cerita perang. Masuk. Tapi kalau seandainya kita mau ke sono, dakwah kita dicegat. Anda mau menawarkan Islam nih, gitu ya? Nggak boleh. Sini. Nah, di situ baru kenapa ya? Salah kita apa? Kok nggak boleh? Kok nggak diperkenankan untuk menawarkan Islam? Nah, baru itu namanya terjadi negosiasi untuk kekerasan. Mulai perang atau gimana? Di ini dulu, kalau emang seandainya negosiasi nggak berhasil, harus perang. Tahap pertama. Kalau seandainya nggak berhasil, harus perang, maka baru perang. Ketika perang pun dengan syarat mereka siap dan kita siap. Jadi nggak ada cerita muslimin nyerbu diam-diam malam-malam gitu. Enggak. Mereka harus siap dan kita harus siap. Ini ada cerita yang terjadi di negeri Persia yang yang ada seorang di zaman tabi'in yang menyerbu daerah yang bukan muslim gitu tanpa kabar. Panjang ceritanya Fajar, panjang. Di akhir cerita itu akhirnya kaum muslimin ditarik lagi oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, suruh mundur lagi, serahkan itu mereka. Umar bin Abdul Aziz itu ingin pertama ya? Mujaddid pertama. Bersahabat Umar bin Abdul Aziz. Itu ditarik lagi muslimin dari situ untuk kasih mereka persiapan untuk perang, jangan main nyerbu aja, diam-diam. Alhamdulillah ini kita bakal buat sesi podcast yang menarik ini itu. Pola jihad dalam Islam. Jadi nggak sembarangan orang. Artinya juga jihad itu bukan terkesan sebagai perkara yang ekstrim gitu. Muslim jihad. Ntar dulu kita harus memahami dulu pola jihad itu bagaimana. Pembahasannya panjang sebenarnya dari segi sejarahnya dan juga dari segi hukum fikih dan mengambil tafsir dan hadisnya bagaimana. Tapi ringkasnya kayak tadi gitu. Ringkasnya gitu. Oke. Lanjut lagi. Tadi sampai tabi'in tadi. Ada pemuda namanya Uqbah bin Nafi' al-Fihri. Ini betul, Masya Allah antum. Pemuda. Dia menjabat sebagai panglima perang itu umurnya masih belasan tahun, belum nyampe 20. Ini dari kalangan tabi'in. Tabi'in ini. Ini kan khalifah. Habis khalifah, tabi'in. Sahabat dulu. Sahabat, khalifah, sahabat, tabi'in. Mumtaz. Pada zaman Khulafaur Rasyidin masih ayam sahabat kemudian. Waktunya itu berapa? Misalnya kayak kalau zaman khalifah itu kan Rasulullah udah ada sabdanya kan 40 tahun. Zaman sahabat? Zaman sahabat kalau dari segi ilmu mustalah hadis Fajar, zaman sahabat itu akhir sahabat meninggal umurnya 100 tahun. Berarti zaman sahabat itu sama dengan adalah terakhir sahabat meninggal. Itu wafat. Itulah. Setelah itu yang paling terakhir sahabat ini yang ketemu sama Sayyidina Bagir ada lagi satu lagi yang lebih panjang lagi umurnya. Ada mukhtalaf fih, ada yang bilang beliau, ada yang bilang yang lain. Kalau dalam segi ilmu mustalah hadis bukanlah Sayyidina Anas bin Malik dan bukan juga Sayyidina Jabir. Mereka patokan akhir zaman akhir zaman sahabat adalah 150 Hijriah. 150 Hijriah. Rasulullah wafat tahun berapa Hijriah itu? Rasulullah wafat tahun berapa ya? Tahun 10 Hijriah. Berarti sekitar 140 tahun setelah Rasulullah wafat. Gitu. Ya.
Itu pada zaman sahabat ya, zaman sahabat na'am bidabt. Nah, apa namanya Fajar? Tadi cerita di mana? Uqbah bin Nafi ya. Oke. Ada seorang tabi'in, dia tabi'i ya, bukan sahabat karena dia enggak bertemu dengan Nabi SAW. Tapi dia ketemu dengan banyak sahabat. Makanya dia dilantik sebagai panglima, umurnya masih belasan tahun. Uqbah bin Nafi al-Fihri. Nah, dia disuruh untuk meluaskan Islam di area apa itu namanya? Afrika Utara. Gitu. Bagian utara Afrika ya. Tunisia. Apa namanya tuh? Itu zamannya Afrika belum dibagi-bagi itu ya. Belum ya, pastilah. Masih ya benar-benar disebutnya benua kali ya. Betul, Shimal Afrika kalau dalam bahasa sejarah Shimal Afrika. Afrika Utara. Afrika Utara. Maroko, Tunis, apa lagi? Libya, gitu-gitulah. Nah, apa yang terjadi? Uqbah bin Nafi ini menjadi panglima perang dan mulai beliau meluaskan daerah demi daerah sampai akhirnya ada cerita yang menarik ini. Sampai dia tiba di tempat namanya Gairawan. Gairawan ini menjadi ibu kotanya suatu kota besar di Tunisia. Gairawan. Nah, itu tadinya bukan kota Fajar. Tadinya itu hutan. Oke, apa yang terjadi? Dia dan prajurit-prajuritnya nih mau menjadikan itu sebagai tempat tinggal mereka, teman. Ini hutan banyak binatang buas, teman, banyak hawam, binatang-binatang kecil gitu, serangga, ular di mana-mana. Pas dia nentukan, udah kita tinggal di sini. Ya Amir, wahai panglima, ini gimana nih kesini? Uqbah nih. Uqbah bin Nafi. Yang masih kecil tadi. Masih belasan tadi. Ya, tenang aja. Akhirnya dia menyerukan dengan suara ini, teriak, ini bilang gini, ya ahlal wadi, inna gatinun fad'anu. Wahai penghuni lembah ini, kami mau tinggal di sini, maka kaburlah kalian. Tuh, dibilang gitu tuh. Yang bilang panglimanya. Panglima. Itu si Uqbah belum jadi panglima. Ini nih Uqbah bin Nafi. Yang bilang Uqbah nih berarti. Akhirnya apa? Gara-gara itu. Itu dalam sejarah disebut ini. Akhirnya kami melihat katanya ular serangga pada kabur, bahkan mereka kabur membawa anak-anaknya. Yang dari bawah batu, udah binatang buas pada kabur semua dari situ. Nah, keramatnya siapa? Uqbah bin Nafi ini. Jadilah itu kota, namanya kota Gairawan. Kota besar di Tunisia. Apa namanya? Ada aja. Menusir aja. Jangan ikutin. Nah, di kota Gairawan ini akhirnya Masya Allah beliau tinggal di situ dan banyak keturunannya di situ sampai ada seorang perempuan namanya Fatimah binti Muhammad al-Fihri. Gabilahnya sama al-Fihri. Beliaulah yang mendirikan pertama kali sistem universitas. Yang Fatimah ini. Iya, Fatimah ini. Fatimah binti Muhammad. Nyambung sih kemana ke Uqbah bin Nafi al-Fihri sama. Gabilahnya al-Fihri, al-Quraisy juga. Nah, itu di mana tuh di Gairawan tadi? Nah, cerita Gairawan tadi itu kan. Nah, setelah membuka Gairawan, kota baru kan, dan terus dia merambat ke sono. Sampai akhirnya datang ke Maroko, semua sudah dikuasain tuh Afrika Utara tuh. Akhirnya beliau menentukan seorang panglima perang untuk naik ke atas. Nah, di sini mulai masuk ke Spanyol. Maksudnya itu adalah Islam pengen disebarin ke daerah atasnya lagi. Betul, atasnya lagi. Atasnya kan Spanyol tuh. Udah Afrika, udah Eropa langsung kan ya. Ini si Uqbah nih. Dia nentuin seorang yang bernama Musa bin Nusair. Nah, Musa bin Nusair inilah seorang sosok panglima perang yang ma'ruf, yang menjadi Fatih, yang membuka Andalusia. Yang membuka Andalusia, Spanyol tadi. Musa bin Nusair ini orangnya Masya Allah pemberani, Masya Allah alih, dan naik ke atas. Tapi pas sudah mau nyebrang nyebrang ke Spanyol ceritanya. Akhirnya dia nentuin satu lagi. Nentuin panglima lagi. Panglima ini tadinya hambanya nih. Tadinya pelayannya. Pemberani tapi namanya Tariq bin Ziyad. Nah, ini nih sosok yang ma'ruf. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini ada nggak sih sahabat yang namanya Tariq bin Ziyad? Bukan soal ini nih, yang ma'ruf tenor Tariq bin Ziyad ini. Ini orangnya nih. Oh, tabi'in. Iya betul. Apa dia berarti hamba saya? Tadinya hamba sahaya dari Musa bin Nusair yang ditunjuk sebagai panglima.
Tariq bin Ziyad orangnya pemberani, masya Allah. Yaudah ente coba lihat gimana Andalus. Akhirnya tuh dengan taktiknya dia bisa masuk ke Andalus. Nah dia nih Tariq bin Ziyad orang pertama, tangan pertama yang memasukkan Islam ke negeri Andalus itu. Tariq bin Ziyad Fajar, dia akhirnya menguasai pulau kecil dulu. Itu pulau ada antara Maroko dan Spanyol kecil, namanya Gibraltar. Gibraltar itu pulau. Pulau kecil tuh. Pulau kecil. Itu Maroko. Kalau di bahasa Arabnya Jabal Tariq. Di pulau kecil itu ada gunung. Iya. Gunung itu namanya Gunung Tariq. Iya, tahu. Gunung Tariq. Itu ma'ruf. Ini ceritanya inilah markasnya Tariq bin Ziyad ketika dia mau membuka jalan ke Spanyol, Andalusia gitu. Dari situ dia masuk, kan dia lihat gimana keadaan mereka dan barulah dia ngasih informasi ke tuannya ini, Musa bin Nusair, dan mulailah Islam masuk ke Andalus. Mulai perperangan tahun 92 Hijriah sampai berapa tadi? 107 Hijriah. Nah, masuk dan mulai menguasai kota demi kota di Andalusia. Itu titik mulainya ya. Nih yang buat teman-teman yang dengar podcast ini, tolong sampein ke Paul Pogba. Dia harus berterima kasih kepada Tariq bin Ziyad nih, karena Islam dibawa oleh dia nih. Sampaikan ke Paul Pogba dan teman-temannya tuh. Paul Pogba pemain sepak bola. Prancis tadi kan. Prancis ya, Spanyol? Iya. Prancis. Enggak, maksudnya dia mainnya di klubnya di Spanyol. Di situ. Oke. Apa tadi? Nah, mulai Andalus tadi kan. Andalus sudah mulai. Andalus mulai itu. Dulunya namanya Andalus. Andalus nih Fajar, enggak mau nyuruh ke Spanyol semua sih, enggak. Di utara Spanyol enggak masuk dalam wilayah Andalus. Portugal masuk, Portugal masuk ke wilayah Andalus. Nah, mulai satu demi satu Madinah, dan mereka akhirnya kuasai kota Andalus itu. Dan menjadilah seorang khalifah di sana namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Ini Abdurrahman Ad-Dakhil. Namanya Sagru Quraisy. Nah, itulah khalifah pertama yang menjabat. Itu kerajaan Abdurrahman Ad-Dakhil yang disebut. Kerajaan Abdurrahman Ad-Dakhil dari Bani Umayyah. Ketika runtuhnya Bani Umayyah di pusatnya di Damaskus, dan timbullah Bani Abbasiyah di mana di Baghdad, di Baghdad, di Irak. Tapi tetap Bani Umayyah memegang di area sana tuh, area Andalus. Ini ternyata Abdurrahman Ad-Dakhil. Masya Allah juga, pemuda juga dia. Pelajaran SD apa SMP gitu. Abdurrahman Ad-Dakhil. Cuman udah hilang, lupa gitu. Masya Allah. Dulu ada emang sebutnya SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Itu isinya kerajaan-kerajaan Islam. Ajib. Baik di dunia ataupun di mancanegara. Ajib. Kalau di mancanegara kayak ada Majapahit gitu-gitu. Demak gitu ya. Kerajaan Demak. Kalau yang internasional tadi itu Kerajaan Andalusia, terus juga Tunisia dan teman-teman itu yang lain. Oke. Islam tadi masuk berarti masih abad pertama ya, mulai perperangan 92 sampai akhirnya awal abad kedua. Mulai masuk, dan Masya Allah makin lama makin kuat, makin menyebar dan kuat. Sampai-sampai Masya Allah, dan timbullah budaya thaqafah itu kebudayaan Islam di Andalus yang Masya Allah melekat sangat-sangat melekat di Andalus. Dan timbullah di situ madrasah ilmu yang sempat Andalus menjadi tujuan utama para pelajar. Nah, sempat juga itu? Ada perpustakaan terbesar itu di mana? Banyak sih kalau perpustakaan terbesar. Di antaranya ada juga di Andalus yang dulu ya, yang ma'ruf ya di Irak dulu sih, yang sempat hancur tuh gara-gara Tatar. Di Irak itu yang ma'ruf ya, berarti di Irak. Andalus ini mengeluarkan sosok-sosok ulama yang tenar loh. Dari Andalus itu keluarlah seorang filsafat Islami, filosof Islam yang bernama Ibn Rushd. Ma'ruf. Ibn Rushd ini yang banyak filsafat orang Eropa mengambil dari pola pemikirannya. Ibn Rushd. Beliau di mana? Aslinya orang Maroko tapi belajar di Andalusia. Oke. Di antara ulama Andalusia yang ma'ruf juga siapa ya? Muhammad bin Malik. Siapa ini? Pengarang Alfiah Ibn Malik. Orang pesantren tahu Alfiah Ibn Malik. Asli dari mana? Dari Andalus. Dari Andalus Spanyol. Berarti dia yang bikin gimana sih orang mau belajar bahasa Arab ini? Iya gitu, belajar nahwu. Nah, ini dia pengarangnya. Belajar di mana? Di Spanyol. Banyak Abu Hayyan juga pakar tafsir dan bahasa Arab di Spanyol juga. Ulama-ulama kebanyakan mazhabnya mazhab Maliki kalau fikih tuh. Di sana ya. Di sana. Nah, banyaklah timbul budaya yang luar biasa, dan memang mereka tuh kuat sangat Islam di zaman dulu tuh. Sampai-sampai begini. Aneh baca di beberapa kitab sejarah surat menyurat antara raja. Tapi nggak tahu di abad keberapa itu ya, dia ngirim surat ke raja Eropa yang yang waktu itu berkuasa.
Dia bilang gini dalam suratnya itu, balaghana, sungguh telah sampai kepadaku bahwasanya engkau di kerajaanmu mengizinkan perempuan-perempuan menari-nari dengan membuka aurat. Kalau engkau tidak hentikan itu, maka aku akan menghentikannya. Kenapa? Karena aku takut itu akan mempengaruhi kerajaanku. Nanti beresin tuh. Kalau nggak beresin, anda bakal ke sono. Aneh yang beresin. Ini yang bilang kerajaan Islam. Bilang ke sono. Kerajaan Abdurrahman Ad-Dakhil bukan? Setelahnya. Bukan beliau yang bilang, setelahnya. Masih kuat itu. Masih sangat-sangat kuat. Masya Allah, Fajar. Nah, oke. Pertanyaannya, Bi. Oke. Alhamdulillah tuh, kan Islam nyampe kan. Oke. Pertanyaan pertamanya, dengan apa Islam menyebar? Oh, Insya Allah, tabarakallah. Oke. Jamil, iya. Kan kalau di Indonesia terkenal nih, Islam dibawa oleh 9 Wali Songo. Oke. 9 Wali Songo. Wali Songo itu sebenarnya Songo 9 iya. 9 wali. Oke. Nah, terus disebarkan dengan cara mereka berdagang. Mungkin karena ini para wali memiliki akhlak yang Masya Allah. Kemudian orang-orang terkesan dengan akhlak mereka, terus dengan ajaran yang mereka bawa. Betul banget. Nah, kalau di negara yang lain apakah sama atau serupa atau gimana? Agak sedikit lain ya. Memang subhanallah Islam yang di Nusantara kita ini Masya Allah banget, makin lengkap banget karena senjata utamanya adalah dengan akhlak tadi. Tapi yang langsung kita Islam di Indonesia dibawa dengan akhlak. Betul. Alhamdulillah, Bib. Melekat. Tapi zaman sekarang akhlaknya mulai ya Allah. Tapi mudah-mudahan terkikis insyaallah ya Rabbana insyaallah. Lagi. Terus. Kalau kita melihat ini gimana penyebaran Islam tadi. Pertama-tama kunci pertama dengan keikhlasan. Entah itu dengan akhlak kah atau itu dengan perantara jihad kah kayak tadi dengan pola yang sudah ditentukan. Itu pertama keikhlasan yang membuat kunci penyebaran Islam. Kedua dengan wawasan yang luas, ilmu yang luas. Dengan itu baru Islam akan menetap. Nah, di sini sehingga tidak ada alasan lain bagi penduduk setempat, artinya penduduk Andalus kah atau penduduk orang-orang yang diperangi itu untuk tidak memeluk Islam gitu ya. Karena mereka punya wawasan yang luas. Betul banget. Yang berakal pasti akan melihat ini masuk akal nih gitu. Oke. Mumtaz. Oke. Pertanyaannya di sini Fajar, Islam yang luar biasa waktu itu di Andalusia, sebelum aneh masuk ke pertanyaan ini, ente tahu Real Madrid? Ya, Real Madrid. Ma'ruf ya. Madrid kan nama kota ya, ibu kota Spanyol. Itu kalau kita baca sejarah kota Madrid itu memang kota sudah lama sih, bukan artinya muslimin yang membuat kota itu, enggak. Kota sudah lama adanya, bahkan sebelum Masehi dibilang dalam. Tapi dulu tuh nama kota itu bukan Madrid namanya. Ada sebutin namanya apa? Pakar sejarah. Ada seorang perempuan pakar sejarah di Spanyol itu menyelidiki nama dari mana ini Madrid ini. Dulunya namanya bukan kayak gini, nama bahasa-bahasa mereka lah. Tahu-tahu itu, dan itu juga disebutkan dalam beberapa revisi kitab Islam. Madrid itu dikasih nama kota itu sebagai Madrid, itu ada faktor pengaruh bahasa Arab. Sebelumnya itu Andalusia apa sih? Yahudi, Beb? Kebanyakan Nasrani. Terus Madrid. Nah, dari mana kota itu diambil? Dari dua kalimat. Majriyut, kalau bahasa itu Majriyut pakai to. Pertama majro artinya tempat mengalirnya air. Ini bahasa Arab. Yang kedua it bahasa mereka. Artinya yang banyak. Artinya ini tempat mengalirnya air yang banyak. Memang waktu itu di kota itu banyak aliran-aliran air gitu, entah itu sungai, entah itu apa gitu, Masya Allah. Nah di situ ini bukan muslimin, cuma semuslimin yang bilang orang mereka pakar. Real itu Allah alam itu bahasa Inggrisnya tuh itu bahasa Inggris kali. Nah, aneh kasih nama klubnya tuh. Nah, ya kan. Enggak, kalau mungkin bahasa Inggris kali. Real. Bisa jadi. Asli. Bisa jadi. Jadi tempat yang mengalir air yang banyak yang asli. Bisa jadi kalau Real tuh ini yang jauh Allah alam. Tapi artinya kan Madrid kayak Madrid gitu ya. Kan namanya kota Madrid. Madrid. Pakai jim, Majid. Oh, Madrid. Nah, itu dia pengaruhnya budaya muslim sangat-sangat berpengaruh Fajar di sana. Sampai ada teman kita ya, yang sempat ke situ, akhirnya Masya Allah banyak orang masuk Islam gara-gara perantara dia. Dilihat orang-orang Spanyol dalam budaya mereka, orang Spanyol dalam budaya mereka itu bangun pagi, habis itu basuh muka, tangan, ngusap kepala dan kaki, wudu. Walaupun bukan tanpa niat.
dia bilang ini kok begini, kayak wudhu, persis kayak wudhu. Iya. Ditanyain sama orang ini itu dari mana kayak gini? Ini budaya kami, tiap pagi kami harus begini. Itu bagus. Artinya budaya itu meresap sampai sekarang ada. Sekarang masih ada. Sekarang masih ada. Iya, teman kita yang kesono kan, teman kita yang kesono dilihat pas dia jelasin kayak gitu, banyak akhirnya orang tertarik dengan Islam. Berarti bener, Islam. Bener. Apa? Al-adah ida rasakhat nasakhat. Nah, budaya ada ajib. Insyaallah. Enggak nih. Sebelumnya ada yang alhamdulillah kita dengar kebiasaan yang bagus yang ada di negeri orang di Spanyol. Mereka bangun tidur ngusap bersihin tangan, ngusap muka. Yang secara nggak langsung secara syariat itu walaupun dia nggak niat itu. Oke. Nah, terus itu kan di negara mereka kan, negara-negara yang dulunya Islam tapi sekarang udah terkikis gitu. Yang udah menjadi minoritas. Pertanyaannya, Bib, gak usah pertanyaan lah. Ini mungkin keluh kesah. Oke, kesan antum gimana? Di negeri kita, Bib. Iya. Kayak sekarang nih ana silaturahmi ke keluarga-keluarga, ke teman-teman. Ana orang Betawi nih, Bib. Gini biasanya nih. Emang ibu-ibunya ngomong nih biasanya atau bapak. Emang itu Jar, dia udah biasa kalau bangun tidur ngetuk bangun tidur HP, mau tidur HP. Ya Allah. Artinya dan juga hal-hal kayak gitu orang tuanya nggak marah gitu, Bib. Dan tidak merasa sedih akan artinya kejadiannya hal itu terhadap anaknya. Artinya itu kan menjadi kebiasaan. Bahaya. Al-adah ida rasakhat nasakhat. Yang kebiasaannya awalnya adalah baik, walaupun ini keturunannya tidak meresapi makna dari kebiasaan itu, ya tapi dia tetap mengikuti kan. Betul. Artinya kan kayak wudu, ya zaman sekarang dia tidak memeluk agama Islam kan. Tapi dia tetap melakukannya, walaupun dia bukan agama Islam. Betul. Karena udah jadi budaya. Betul. Sedangkan yang kita yang di sini, kita agama Islam. Masya Allah. Alhamdulillah kan. Tapi kebiasaan kita udah mulai nih terkikis gitu. Budayanya. Masya Allah. Insya Allah. Itu keresahan. Mumtaz Fajar. Nih teman-teman yang nonton mungkin punya keresahan yang sama, ya bolehlah komen-komen. Oke. Terus tadi, Beb. Oke. Apa tadi? Tadi saya mana? Tadi terakhir ya itu. Madrid tadi. Madrid. Nah, itu kan cerita Madrid. Nah, Madrid. Oke. Nah, ini Fajar kalau kita lihat apa namanya? Luar biasa. Artinya Islam waktu itu di Andalusia, ya. Andalusia. Pertanyaan, sekarang kemana? Bener, Beb. Kok nggak kan ada itu. Dulu kan kuat banget. Apa ceritanya kok ngilang? Dan kapan ngilangnya? Apa sebabnya? Gitu. Sebelum dijawab, duluan mana Islam masuk ke Indonesia sama Andalus? Andalus lah. Andalus abad pertama. Iya. 92. Abad kedua. Abad kedua tahun pertama. Betul, awal abad kedua. Andalus. Arti di zaman sahabat, sahabat sudah masuk. Terus lanjut ya tadi. Nanti punya garis yang bisa di boleh. Sip. Terus nah, kenapa kok ngilang begitu saja Andalus dan ngilang tanpa membawakan kesan sama sekali? Muslimin di Andalus berapa persen cuma kan? Ya, sekarang sedikit banget. Dulu kan itu luar biasa, menjadi asimah, menjadi ibu kota budaya Islam pada zamannya dulu. Kapan itu ngilang dan apa sebabnya? Oke. Kemarin aneh ke stadion emang nggak ngelihat ada musola, Bib. Oh gitu ya, nggak ada musola di stadionnya. Nanti kemana itu? Oke. Apa tadi? Nah, runtuhnya Islam di Andalus dan tepatnya ya apa namanya? Keluarnya Islam dari Andalus secara keseluruhan pada abad ke-8 Hijriyah. 750 sekian. Itu sudah habis. Mulainya terkikis 718, 30 sampai habis abad ke-8 berarti 700 sekian kan. Abad ke-8 Hijriyah. Oke. Nah, artinya itu berapa tahun tuh? Nah, berarti 8 abad ini. Dari abad pertama sampai abad ke-8. Bertahan Islam di Andalus. Dan waktu-waktu cemerlangnya itu abad ke-4, ke-5, ke-6 itu waktu cemerlangnya itu. Teman itu semua abad Hijriyah, bukan abad Masehi, abad Hijriyah semua. Oke.
Itu waktu hilangnya, runtuhnya kerajaan Andalus, kerajaan Islam di Andalus. Sebabnya kenapa? Nah, ini yang kita perlu pelajarin, Fajar. Dan kita pengen ambil hikmah dari sini. Kenapa kok gitu? Yang ada cuma puing-puing. Sekarang kan benteng-benteng gitu, kerajaan yang kaligrafinya tertulis masih wah keren-keren pokoknya. Bahkan pernah dulu beberapa guru kita ziarah ke Andalusia, dan dia melihat ini masuk ke suatu museum. Di museum itu ada tempat pengaliran air. Nah, jadi dulu tuh mereka pakai sistem air, ambil dari sumur. Kemudian tuh air disalurkan ke tiap-tiap rumah. Kayak sekarang apa namanya? Pipa. PDAM. PDAM ya. Oke. Dan itu nggak pakai listrik sama sekali. Wala pakai pompa, wala pakai apa. Bingung orang, gimana caranya ini? Kok tapi bisa? Sebelum itu maaf ya. Marhaba. Teman-teman, kita pause dulu, sorry, baterainya mau habis soalnya. Sip, marhaba. Oke, balik lagi, lanjut. Sip. Tadi pipa penyaluran air. Jadi dulu tuh masih ada tuh waktu muslimin keluar dari Andalusia, itu masih kayak gitu sistemnya tuh. Air diambil dari sumur kemudian disalurkan ke rumah-rumah tanpa ada satu pun listrik ataupun tenaga angin pakai hewan gitu kan, misalnya motor bagar sapi motor gitu. Ini kayak di Mesir dulu kan. Ini enggak. Orang bingung gimana caranya nih muslimin bikin sistem kayak gini, ya enggak? Akhirnya mereka mau menyelidikin. Muslimin Spanyol waktu zaman cemerlangnya itu. Akhirnya mereka orang-orang Spanyol setelah runtuhnya kerajaan Islam, para ilmuwan mereka mau menyelidiki ini gimana sih sistemnya. Mau menyelidiki, mau dirubah sedikit, mau dibuka sedikit gitu cara kerjanya biar mereka bedah gitu lah. Pas dibuka pas mau pasang lagi nggak bisa. Pas mau dipasang lagi. Muter sana, wah nggak bisa. Udah, taruh museum deh akhirnya. Itu dia. Ini Masya Allah, luar biasa Fajar. Pikirin gimana ya, intinya mengalirkan air ke rumah-rumah tanpa adanya entah itu daya tarik atau betul. Daya torong betul daya dorong. Nah, lah listrik wala hewan yang muter-muter tuh biasanya itu. Tidak ada. Gimana caranya? Biasanya kan kalau pompa, kalau pompa kan berarti dipompa kan, betul, ada ditarik. Atau disedot kan ditarik gitu. Itu semua otomatis semua. Pas dirubah dikit, wah udah kelar deh, nggak bisa. Itu juga terjadi banyak. Nah, masa? Di mana? Di orang-orang yang pengen sok-sok servis. Oh gitu ya? Nih, bener rusak nih. Wah kayaknya gue bisa nih benerin nih kan. Bongkar truk. Rusak. Gak bisa masang ya? Udah rusak ya kira. Masuk museum. Same juga gitu. Masuk museum. Terus. Oke, nah. Jadi gitu Fajar. Nah, jadi kenapa kok bisa runtuh Andalus itu ya? Nah, dalam sejarah dikatakan ketika runtuhnya Andalus itu, Andalus telah terbagi menjadi 23 provinsi. Yang mana tiap-tiap provinsi memusuhi provinsi lain. Nah, di sini berarti mereka telah terpecah belah. Itu bukannya karena adanya itu, karena adanya orang yang provokator yang munafik yang adalah. Nah, itu ada. Memang awalnya sih gitu. Nanti kita ceritain gimana cerita yang munafik itu datang, muhakat yang mempengaruhi. Tapi memang ketika Andalus runtuh, mereka sudah runtuh duluan dari batinnya gitu. Tiap-tiap provinsi memusuhi provinsi yang lain. Bahkan ketika beberapa pasukan orang-orang non muslim memerangi Andalus dan mereka mulai mengkikis sedikit demi sedikit provinsi itu, ada beberapa provinsi yang dimusuhin, ma'rufin provinsi ini musuh sama ini. Ketika provinsi ini dikalahkan oleh orang kafir, maka raja dari provinsi ini ngirim selamat gitu. Selamat kepada orang kafir atas dia menaklukkan provinsi padahal ini orang Islam. Padahal berarti sudah bermusuh satu sama lain antara mereka. Ini kan kalau dalam bahasa Arab tuh farik tasud, mabda farik, konsep pisahkanlah mereka maka engkau akan di atas mereka gitu. Kalau bahasa kitanya apa enggak tahu nih. Anda pernah dengar nih Bang ceritanya Beb. Jadi dipecah-pecah tuh kelompok provinsi-provinsi. Terus masing-masing provinsi dibikin ketua raja-rajanya masing-masing. Sehingga satu negara itu rajanya ada banyak. Gitu ya, kalau itu oke, tapi muskilnya saling memusuhin ini muskilnya. Saling memusuhin. Udah. Tapi juga yang nama dengan adanya raja-raja dari setiap tempat, yang mana tempat itu sebenarnya satu teritorial. Mumtaz. Satu daerah gitu, satu daerah kekuasaan.
dengan banyaknya raja maka itu juga akan membuat ketidakstabilan negara itu karena banyaknya kepala. Ya begitulah. Nah, sahabat. Apalagi kalau sudah mulai musuh-musuhan, udah direward deh. Itu kalau bahasa Arab namanya farik tasud, mabda farik tasud, konsep farik pisahkanlah, maka engkau akan tasud, engkau akan memimpin gitu. Oke. Itu satu ya, faktor utama mereka sudah berpisah, bercerai-berai habis itu. Faktor kedua yang di sini intinya di sini, mereka sudah mulai terpengaruh. Nah, di sini ada cerita apa aja? Ceritanya unik banget ceritanya. Dahulu katanya, sebelum terjadi perperangan antara Muslim dan non-Muslim di abad ke-8 itu, mereka kaum non-Muslim sudah berencana untuk mengembalikan kembali Andalus yang hilang dari tangan mereka semenjak 8 abad itu. Mereka rapat katanya, gimana nih katanya, kita harus siasatin ini. Coba akhirnya kita harus tahu dulu keadaan muslimin di sana gimana, kekuatan militer mereka, kekuatan mereka gimana. Akhirnya dikirimlah 2 mata-mata. Nih. Nah, ini nih cerita yang ma'ruf nih katanya kan. Di mana ini ya? Iya, ada orang dengar nih, iya. Haji. Iya, terus. Dikirim 2 mata-mata untuk menyelidiki keadaan Andalus tuh gimana sekarang. Masuklah 2 mata-mata ini menyamar dengan kostum muslim, masuk. Naam. Ini tar dulu ya, kalau nggak salah ini ceritanya yang di mana nih? Gara-gara pakaiannya mereka udah nggak kan tadinya pakaian Islam tuh. Akhirnya mereka tidak merasa bangga dengan pakaian Islamnya, melepas ke sebutannya apa sih? Figur keislaman bukan figur, karakter keislaman betul, dilepas sama dia. Terus alhasil sedikit demi sedikit hilanglah Islam dari dirinya. Allahu Akbar. Gitu gak, Beb? Ujung-ujung ceritanya ini betul, ujungnya sih banyak di antaranya ini terjadi. Coba lanjutin. Iya. Hilangnya kebanggaan dengan karakter keislaman. Oke. Akhirnya 2 mata-mata ini masuk ke Andalus dan menyelidiki gimana keadaan muslimin di sana. Mereka bercerita, ketika kita masuk ke Andalus kita melihat orang-orang muslim, masya Allah, kalau datang waktu sholat mereka sholat semua. Ini dia. Iya lanjut. Mau sholat semua, pasar jadi kosong gitu. Dan mereka nggak melihat perempuan satupun, nggak di pasar, nggak di jalan-jalan. Ini dia benar. Perempuan yang ditongolin. Iya, di situ ntar tuh. Iya, ntar ke situ juga kan. Utamanya. Iya kan? Bener ya? Betul. Iya kan. Terus cerita di Andalus kan. Apa namanya? Nah, dan mereka takjub dengan keadaan muslimin, kok begini ya. Jadi aman pasarnya gitu. Ini orang kafir nih yang nyamar nih, mata-mata 2 itu. Terus. Akhirnya mereka dan mereka semangat gitu, orang muslim semua kayak gitu. 2 orang itu akhirnya di akhir cerita bertemu dengan anak kecil. Iya. Dengan anak kecil yang nangis kan dalam cerita itu. Anak kecil bocah nangis gitu. Ya fudul. Apa kalau fudul ini bahasa kita kepo. Iya, kepo. Ntar nih anak kecil pas udah gede udah berubah karakternya, Beb. Iya. Yang ini ya. Di antaranya itu. Iya, itu betul banget. Nah, kok aneh kayak udah pernah tahu ya ceritanya. Ceritanya Haji, subhanallah. Apa namanya? Ditanya sama terus. 2 mata-mata itu. Nak, ada apa? Kepo kalau bahasa kita ya. Ini pas masih kecil nih. Masih kecil nih ceritanya. Kepo. Ada apa? Anak katanya, ente kenapa nangis? Dikiranya ya kenapa nggak kasih jajan, nggak kasih apa kali. Nggak taunya apa? Enggak katanya. Bukan. Nggak taunya kenapa? Katanya, Anda tadi lihat 2 burung yang di yang di pohon. Nah, Anda mau timpuk tuh. 2-duanya dengan 1 batu. Kena satunya terbang. Iya. 2 mata-mata itu bilang kenapa emang ada apaan? Emang kenapa? Mau alhamdulillah 1. Bagus 1 kena 1 terbang. Enggak, dibilang kata bocah. Kalau aneh nggak bisa nembak nimpuk 2 burung dengan 1 batu, maka belum pantas aku masuk dalam golongan mujahidin, prajurit gitu. Prajurit itu harus bisa dia nimpuk 2 burung dengan 1 batu. Iya. Itu orang mata-mata itu pas dengar kayak ginian, getar. Wah, bocah kayak gini sudah begitu mikirnya. Bahaya banget. Iya makanya. Waduh. La ilaha illallah. Udah cukup katanya. Balik 2 tuh orang akhirnya ke daerah mereka dan musyawarah dengan petinggi-petingginya. Gimana keadaan Andalus katanya. Diceritain semua panjang lebar. Wah, kalau begini sih keadaannya kita nggak bakal bisa merangin Andalus ini, nggak dengan militer. Walaupun militer kita lebih kuat, tapi kalau karakternya kayak gini semua kalah kita. Gimana ceritanya?
Panjang tuh akhirnya mereka musyawarah, akhirnya mereka mengusulkan ini ceritanya perempuan tadi, satu cara. Perempuan coba kan kita goda mereka dengan perempuan. Allah, perempuan. Allah muskilah. Allah yafad. Inna kaidakunna 'azim. Apa namanya? Yaudah. Gimana caranya? Ya sudah, kita mulai masukin ke tempat mereka itu perempuan-perempuan yang menyamar sebagai muslimah tadinya kan, muslimah gitu. Iya. Entah itu dinikah di sono, entah itu gimana ceritanya. Mulai entar di situ perempuan-perempuan itu apa namanya membuka auratnya sedikit demi sedikit. Ini dia nih kuncinya nih. Wallah, subhanallah. Makanya Fajar, perempuan itu kunci. Kunci kebinasaan sebagaimana dia juga kunci kejayaan perempuan itu. Nah, apabila di dalam rumah memiliki satu perempuan solehah, maka kemungkinan besar semua penghuninya baik. Nah, kunci di perempuan memang luar biasa. Memang kan dalam pepatah mereka itu, dalam kata-kata bijak, bila mana engkau mau merusak suatu generasi maka rusaklah perempuannya. Dan bila mana engkau mau membenarkan, mau meluruskan suatu generasi maka luruskanlah perempuannya. Kunci di perempuan. Apalagi seorang ibu, sosok ibu, al-madrasal ula, sekolah pertama gitu. Makanya luar biasa perempuan itu. Gitu aja. Terus. Tapi laki juga masya Allah sih sebenarnya. Semua masya Allah lah. Semua masya Allah. Tapi juga kunci utama perempuan emang. Apa sih namanya? Ya maksudnya ya karena sosok perempuan itu melahirkan anak, entah itu anak laki-laki atau perempuan, yang pasti dari sosok seperempuan inilah yang akan menjadikan karakter setelahnya. Betul banget, dia yang bakal mencetak. Walaupun emang laki-laki bisa mengubah karakter itu, tapi lain lah. Tapi lain lah gitu. Betul, semua tahu kalau gimana bukan pegangannya lah. Iya kan, tukang cendol disuruh bikin kue gitu. Jadi apaan? Terus lanjut ini perempuan nyamar nih. Akhirnya dikit-dikit buka. Dan bukan 1-2 perempuan, banyak akhirnya. Itu dari situ mulai rusak sedikit demi sedikit. Ini semua satu kunci dari situ. Berapa tahun kemudian, nggak lama katanya dalam sejarah itu nggak lama. Akhirnya mereka utus lagi nih dua kalau nggak salah itu. Ini ceritanya pernah denger gitu. Entah itu 2-3 tahun. Itu laki-laki yang nyamar tadi datang lagi. Betul. Terus ketemu sama anak kecil yang lagi tadi. Yang dulu tuh. Terus gimana? Nah itu dia betul banget ceritanya. Setelah beberapa tahun kemudian, nggak tahu berapa tahun ya, lumayan sih. Soalnya anak kecil tuh sudah gede, dewasa. Datang lagi tuh 2 mata lihat gimana nih keadaan, berubah dia bilang. Yang tadinya masjidnya penuh, kalau sholat kosong, pasar masjid penuh, mereka bilang lihat masjidnya udah kosong sekarang. Yang di pasar juga pada berantem, banyak perselisihan. Di pasar masjidnya kosong, perempuan keliaran di mana-mana. Orang yang minum khamar banyak, pecah antara dari per provinsi pecah. Saling memusuhin satu sama lain. Dan akhirnya mereka di akhir cerita ketemu dengan pemuda. Pemuda yang nangis. Gak taunya pemudanya adalah itu tadi tuh, anak kecil tadi dulu. Nangis nih pemuda nih. Wah, kenapa ini? Mereka nggak ini pemuda yang dulu tuh, yang sempat mereka temuin beberapa tahun yang lalu. Pemuda itu nangis. Dibilang kepo lagi nih, ngapain nangis katanya. Katanya, ente ada apaan nangis? Kok tumben? Dan iya katanya, si pemuda itu bilang begini, aneh punya kekasih. Dia jatuh cinta sama perempuan, teman. Tapi itu perempuan meninggalkannya. Rasain tuh. Akhirnya patah hati dia. Nangis akhirnya. Gitu. Ya Allah. Sedih. Terus. Akhirnya 2 mata itu shock gitu. Kayak dulu berapa tahun yang lalu kita mendengar anak kecil yang nangis karena nggak bisa ikut jihad. Sekarang anak muda nangis gara-gara ditinggal kekasih. Ya salam. Terus. Ya Allah. Baru akhirnya dua itu kurang tuh. 2 mantan itu kurang dan ngasih kabar ke yang di sono kan. Ya Allah. Nah, kalau pas mereka lihat itu, sekarang kita perangin. Bisa kita perangin dengan mudah. Mulailah perperangan itu dengan mudah. Mulai itu tuh dikikis satu persatu, provinsi demi provinsi sampai habis. Sampai hilang. Di akhir cerita itu satu raja yang terakhir itu disuruh pulang diancam. Kalau nanti nggak pergi dari kota kami akan bunuh semua keluarga. Akhirnya dia pulang. Ketika raja terakhir itu pergi dari Andalus, ibunya
Ibunya si raja ini marah. Beginilah keadaanmu tatkala engkau meninggalkan rakyatmu, kata si ibunya. Itu. Sudah hari dia balik ke Maroko akhirnya. Nah ketika itu sudah dihabisin muslimin di Andalusia dan gak ada sisa sama sekali. Nah itu Fajar. Ini kunci kegagalan di sini kuncinya. Gitu Fajar. Sangat terenyuh ya. Kalau kita bilang apa? Ya Allah. Bahasa yang pantai itu sangat terenyuh. Terenyuh gitu. Ya. Masya Allah, perempuan nih, para perempuan. Allah. Mungkin kunci di tangan perempuan ini. Keberhasilan generasi atau sebaliknya semua kunci di tangan. Ini menurut analitik di YouTube, Bib. Nah, ada apa tuh? Di YouTube channel kita, penonton kita kebanyakan perempuan. Masya Allah. Ini bagi perempuan yang denger ya jadi orang baik dah. Allah Akbar. Bener nih. Nah, dengan baiknya perempuan semua bakal baik. Betul. Ya Allah. Itu gara-gara dikirimkan beberapa perempuan Nasrani yang menyamar menjadi seorang muslim yang tadinya orang-orang muslimah di sana malu untuk keluar rumah dan memperlihatkan aurat. Betul. Hingga mereka biasa sudah terpengaruh. Masya Allah. Nah, subhanallah. Begitulah hilangnya Andalus. Nah, memang di sini kuncinya begini Fajar. Tadi dulu. Nah, kunci di sini. Kekalahan secara fisik, kalau kan fisik bahasa kita. Kekalahan secara fisik itu adalah hasil natijah daripada kekalahan secara batin. Bila mana batinmu sudah kalah, ya pasti zahirmu pun kalah. Kalau seandainya batin kita belum kalah, walaupun dari segi contohnya dari segi militer atau dari segi zahirnya kita cuma sedikit menang, tenang aja. Inilah kunci. Kita punya keyakinan, kebanggaan, kriteria muslim tadi. Kalau kita lihat sejarah para sahabat dan tabi'in dan terus sebagainya, jarang orang ketika perperangan muslim lebih banyak dari orang non muslim, jarang banget. Tapi kenapa bisa menang terus? Ini tadi nih, batinnya memang Masya Allah. Kalau sebaliknya, militernya bagus segala macam tapi batinnya rusak, lemah, sudah kalah sebenarnya. Batinnya cengeng. Sudah kalah sebenarnya sebelum dia kalah secara zahir fisik, batinnya sudah kalah emang sebenarnya. Gitu. Ini ada timbul pertanyaan gini, Bib. Boleh. Ini karena udah nyentuh wanita nih, Bib. Allah. Ada pertanyaan datang gini, Jar, kita nih orang-orang yang kaya banget enggak, miskin banget enggak gitu. Alhamdulillah lah kita aman dari masalah narkoba apa segala macam dan juga nggak tertarik begitu. Gangguan kita cuma satu nih. Katanya apa? Wanita. Oke gitu. Nah terus apa ya namanya? Kalau misalkan emang kita terjerat, kan itu ada hadis ya kalau salah. Pandangan itu adalah anak panah syaitan. Siham iblis marjum. Betul banget. Pandangan yang haram itu adalah anak panah syaitan. Apabila dia telah terjerat, maka setan akan masuk ke dalam iniannya dia gitu. Banget. Kasih rumus tapi. Ya Allah. Oke, kasih rumus. Kita supaya kita gimana sih cara jaga negara kita? Ya ini berarti jawabannya. Di sini kuncinya. Kunci pertama di sini. Kunci pertamanya. Itulah, Bib. Jadi kita bisa memberi kontribusi terhadap negara dari podcast kita nih. Betul. Emang di sini ikhwan harus kita jaga mata pertama kali. Untuk menjaga diri, menjaga kehormatan itu betul harus nomor satu mata. Ketika pandangan itu engkau sudah rela untuk mengorbankan pandanganmu dengan tadi sekali pandang itu langsung masuk panah tadi. Panah masuk sudah mulai merambat sedikit demi sedikit. Makanya untuk kunci pertamanya dari pandangan ini, jagalah pandanganmu. Di sini ada asar yang azim, yang ajib dan Fajar. Dibilang kayak gini. Man taraka nazaratan. Barang siapa yang meninggalkan pandangan haram demi Allah, dia rela untuk meninggalkan pandangan itu, maka Allah akan gantikan. Betul. Abdalahullah bilazzatin. Dengan kelezatan yang iman. Betul, dengan kelezatan yang dia akan rasakan di dalam hatinya. Makanya Allah. Ada orang nanya gini, gimana sih Bang caranya kita biar bisa khusyuk dalam sholat? Ya kan kayak kita nih Bang, kita orang-orang biasa sering kita ngelihat yang haram-haram di jalan, kita yang ngeliat haram, terus gimana kita caranya khusyuk? Jawabannya ada di pertanyaan itu dong berarti. Jawabannya adalah ketika emang kita lihat ada yang haram, segeralah berpaling. Berpaling. Jangan diterusin, apalagi dinikmatin. Waduh, kacau deh. Tapi emang kita tidak bisa pungkiri, maksudnya emang keadaan zaman seperti ini. Betul, memang. Dan itu tidak murni kesalahan teman-teman, iya kan? Iya betul.
Tapi untuk memberikan action atau tindakan adalah pilihan dari kita. Betul banget. Apakah kita mau meneruskan dari pandangan tersebut atau kita berpaling dari pandangan itu gitu. Jangan jauh-jauh HP contohnya, kita buka HP, timbul suatu pandangan, entah itu iklan kan, entah itu apakah, kita dipaksa kah? Enggak, kita bisa kok. Actionnya kan tadi kan, pilihanmu sekarang, kuasa kita sendiri. Nah, tinggal ayo gimana? Emang di sini yang main iman, kekuatan iman yang akan main di sini, akan mencegahmu tadi. Tapi mujarab Fajar ya, mujarab. Coba sekali deh. Coba ente tinggalin pandangan itu. Ente lagi memandang ceritanya kan. Coba tinggalin pandangan itu. Coba. Itu spontan, langsung dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kelezatan yang ente bakal rasakan di hatimu. Wah, itu bakal ketagihan. Yang kayak tiba-tiba kita senang gak karuan. Wah, kok aji banget. Tenang gak karuan gitu. Itu dia. Kok ngilang sumpahnya. Nah, di sini coba. Sekali engkau coba, pasti dia akan ketagihan. Berarti nikmat nahan mata itu ya. Nah, di situ mulai terus. Kayak juga ada aneh lupa kalau nggak salah kalamnya Sayyidina Ali gitu. Apaan katanya? Ya cara apa? Aneh lupa kalamnya siapa, tapi Anda pernah dengar gini Beb, kurang lebih. Nanti koreksi Beb. Boleh. Cara cepat orang untuk menjadi wali ya, di zaman sekarang yaitu tinggalin pandangan yang haram. Nah. Karena satu kali kita berpaling dari pandangan yang haram, selain Allah kasih kita halawatul iman, Allah juga naikin satu derajat. Terus supaya kita keluar dikit ada yang haram kita berpaling. Sekali kita jalan dari sini, dari Siaga sampai Pasar Minggu, berapa banyak kita ngeliat yang haram. Anggaplah ada 10, kita berpaling udah 10 derajat. Kita keluar lagi setiap hari kayak gitu. Masya Allah. Emang berarti nggak menutup kemungkinan gitu. Masya Allah, betul. Masya Allah kan. Luar biasa. Dan emang perihal tarkul ma'siyah itu lebih hebat daripada fi'lut ta'ah. Orang yang menjalankan ketaatan itu lebih agung, orang yang meninggalkan maksiat lebih agung daripada yang menjalankan ketaatan. Dua-duanya sih harus, kan. Tapi sebenarnya juga meninggalkan maksiat merupakan suatu ketaatan juga. Betul banget. Tapi di sini jangan salah paham, berarti harus merem mulu, jalan nggak merem. Enggak, maksudnya jangan akhirnya jadi kayak orang-orang aneh gitu. Kagak, nggak biasa, normal. Tapi ketika suatu pandangan haram, coba engkau berpaling sedikit. Nah, itu jadi jangan gimana gitu ya, kayak orang aneh jadi. Enggak lah. Masya Allah. Begitu saja. Ini Andalus Bipe. Ini Andalus ceritanya nih. Islam datang ke Andalus melewat Sayyidina Uqbah awalnya. Ke Afrika Utara. Tadi Uqbah bin Nasr di Tunis ya. Mendirikan Gairawan di Tunis. Akhirnya ada tadi siapa sahabat kan tabi'i juga namanya Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Dinunjuk hambanya Tariq bin Ziyad. Akhirnya dia bisa menaklukkan Andalusia. Selama kurang lebih 8 abad. 8 abad bertahan Islam di Andalus itu. 8 abad Islam berjaya di Andalusia. Kemudian terkikislah sedikit demi sedikit karena adanya perempuan. Karena adanya perempuan Nasrani yang menyamar menjadi perempuan muslim, yang kemudian sedikit demi sedikit menebar aurat yang menaikkan syahwatnya atau pandangannya, dan mengalihkan dan memberikan kenikmatan lain dari ibadah gitu. Menghilangkan kenikmatan. Kenikmatan ibadah kepada Allah karena dia menikmati pandangan yang haram itu. Akhirnya negaranya konflik satu sama lain, di pasar berantem. Kemudian juga pemuda yang harusnya sebelumnya dia nangis gara-gara nggak bisa ikut perang, ini nangis karena ditinggalin pacar. Akhirnya lemah hatinya, lemah imannya, gara-gara perempuan. Makanya kalau ada yang nanya, gimana kita buat jaga negara kita? Gimana caranya kita bela negara? Sekarang lagi zaman nih, bela negara. Gimana? Jawabannya ini nih, berarti nih kita bisa ambil ibroh, kita bisa ambil pelajaran, kita bisa ambil hikmah dari negara Andalusia dulu ya. Sampai ini yang nonton podcast, sampein viralin nih kemana nih? Ke para, ya terserah dah, ke para menteri, ke para, agar cara kecil ini mungkin bisa menjadi obat yang mujarab. Iya kan? Ajib. Menjaga pandangannya, menjaga kesetiaan mereka terhadap Tuhannya kan dengan cara ibadah. Iya emang bener sih, maksudnya kalau kita sibuk ketika azan, kita sholat bareng-bareng. Ketika sholat bareng-bareng kita ketemu kan di masjid. Ketemu selesai sholat, hati kan tenang. Gimana kita mau berantem? Gak mungkin. Nah itu dia, bener. Terus juga
di pasar sepi. Iyalah, orang pas mau azan kita sholat. Dan juga jadi terus kapan pasar ramenya? Iya, pasar rame. Tapi waktunya azan, sholat ya sholat. Gitu. Walhasil ya tidak akan membuat kerumunan kan juga. Nggak akan membuat kerumunan. Ya Allah, emang kuncinya sebenarnya Islam tuh emang udah menawarkan banyak solusi dan obat. Mungkin kitanya yang lupa, yang berpaling daripada solusi yang sudah ditawarkan itu. Allah Akbar. Oke, masya Allah. Perempuan ya, perempuan. Itu kuncinya berarti. Masya Allah. Ini udah hampir 1 jam, Bib. Tapi satu lagi. Marhaba. Oke, Islam bertahan di Andalusia selama 8 abad, kurang lebih 800 tahun. Iya. Kurang lebih 800 tahun. Oke. Indonesia kedatangan Islam itu tahun berapa? Oh, itu kan khilaf antara pakar sejarah Indonesia. Kalau Wali Songo abad keberapa? Abad ke-4 kah? Atau abad ke-5 Hijriyah kah? Oke, sekarang udah abad ke-14 tapi kan. 14, iya. Anggaplah paling lama abad ke-6. Oh, nggak mungkin, kejauhan. Sebelumnya lah, kejauhan. Ke-5 deh ya. Oke, 14 dikurang 5. Terlepas dari isu-isu sebelumnya ya, ada Islam masuk ke Indonesia zaman sahabat katanya atau zaman tabi'in. Itu Allah alam ya. Kalau versi Wali Songo ini di abad itu ke-4 ke-5. Artinya udah 9 abad. 9 abad, betul. Oke. 9 abad artinya kita menang 1 abad daripada Andalusia. Bisa 2 abad lah, bisa. Kita bisa menang 1 sampai 2 abad. Artinya menang ini maksudnya kita bertahan lebih lama. Ya mudah-mudahan Allah kasih pertahanan keimanan sampai hari kiamat. Insyaallah. Amin. Tapi yang sekarang udah kelihatan memang mulai goyang dan juga pertengkaran, keributan di media sosial atau di mana-mana lah. Sekarang orang ribut kan udah gampang, Bib. Nggak harus di pasar sekarang orang ribut. Iya, di media sosial udah bisa ribut dan segala macamnya. Nah, artinya di sini yang Anda bisa tarik benang merahnya adalah meskipun negara kita itu belakangan masuk Islamnya, penyebaran Islamnya, tapi terbukti dan mujarab bahwasanya negara kita mayoritas. Satu, menjadi mayoritas Islam terbanyak. Yang kedua, sampai sekarang Allah masih jaga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apa rahasia terbesar ya? Apakah karena keramat para orang-orang yang membawa Islam ke sini, atau emang Anda pernah dengar kalau nggak salah itu, nggak tahu ya, ini kayaknya hadis dhaif nih. Iya, apaan tuh? Atau hadisnya lemah, atau mursal salah satu. Rasulullah pernah nyebutin negeri Indonesia ini. Wallahu a'lam. Iya kan? Enggak. Dengan nama ini atau dengan nama ini atau kayaknya, mungkin bisa jadi pembiasan. Ma balagha ilaina. Syakhsiyan Al-Faqir belum dengar secara pribadi. Tapi Masya Allah, Indonesia insya Allah dan diharapkan terus akan berjaya, dan memang luar biasa masuknya Islam ke Indonesia dengan akhlak tadi kan. Itu lebih melekat, kuat, lebih melekat daripada karena kita tidak diperangi. Maksudnya bukan dengan cara diperangi ya. Masya Allah. Bersyukur juga berarti kita. Jadi rakyat Indonesia bersyukur, alhamdulillah. Meskipun keadaannya begini tapi bersyukurlah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Panjang ya, sampai 1 jam. Sejam. 1 jam. Alhamdulillah teman-teman, ini pembahasannya sangat-sangat menarik. Mungkin tadi di awal-awal sedikit membosankan karena kita narik sejarah dulu. Betul. Tapi di akhir-akhir ini. Di akhir. Iya, di akhir-akhir, Masya Allah. Ini ntar mungkin Anda jadiin ini aneh, potongan ini, potongan dulu. Oke, Masya Allah. Terima kasih lah buat teman-teman yang udah setia dengerin sampai akhir. Kalau ada yang penasaran, tertarik dengan cerita yang lain, boleh kasih komentar. Dan ini Al-Faqir, saya sendiri mikir bahwasanya ini sangat bermanfaat, maka potong yang bermanfaatnya bagiin dah. Gitu ya. Okay. Diizinin deh kayak gitu. Ya. Doain kita, doain Ane, doain Habib juga, dan doain teman-teman yang berkhidmah di sini. Dan juga kita juga selalu doain teman-teman agar senantiasa Allah jaga kita, Allah jaga teman kita, guru-guru kita, keluarga kita. Amin. Dan yang terakhir juga kita minta tadi berkaitan dengan tadi agar Allah jaga kita punya saudara yang perempuan-perempuan. Amin. Punya keluarga yang perempuan-perempuan. Amin. Oke. Sekian dari kita. Dan saya Fajar Zakaria pamit undur diri. Dan Ahmad Mujtaba juga pamit. Undur diri ya. Terima kasih buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.